Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam keadaan sehat lahir batin, penuh keberkahan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Mari kita duduk tenang, membuka hati, dan merenungi bersama tentang salah satu rahasia hidup yang sering kita alami, tapi jarang kita pahami. Pernahkah Anda berdoa dengan penuh air mata, dengan hati yang sangat berharap, namun jawaban dari Allah terasa begitu lama datangnya? Pernahkah Anda merasa seakan-akan doa yang dipanjatkan tidak didengar, seolah-olah Allah menunda-nunda mengabulkannya? Padahal, kita sudah berusaha sholat malam, sudah bersedekah, sudah banyak istighfar. Tetapi mengapa doa itu belum juga terkabul? Apakah Allah tidak sayang pada kita? Ataukah ada sesuatu yang Allah ingin kita pahami lebih dalam? Sahabatku yang dirahmati Allah, doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah bersabda, doa adalah otaknya ibadah. Namun seringkali, doa yang kita panjatkan tidak langsung dijawab sesuai keinginan kita. Ada kalanya doa itu ditunda, ada kalanya diganti, bahkan ada kalanya dijaga untuk kita di akhirat. Mengapa demikian? Karena Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab doa kita, dan dengan cara apa doa itu harus dijawab. Doa yang terasa ditunda bukan berarti ditolak, melainkan disimpan, diuji, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mari kita renungkan bersama. Ada 5 alasan utama mengapa Allah sering menunda jawaban doa kita. 1. Allah sedang menguji kesabaran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu kita yakini adalah, tidak ada doa yang tidak Allah dengar. Setiap bisikan hati, setiap tetesan air mata, bahkan keluhan paling lirih sekalipun, Allah pasti mengetahuinya. Namun mengapa terkadang doa terasa lama sekali dikabulkan? Disitulah letak rahasia besar dari Allah. Salah satunya adalah karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah, 155. Ayat ini mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari hidup seorang mukmin, termasuk ujian dalam bentuk doa yang belum terkabul. Karena sabar bukan hanya saat kita ditimpa musibah, tetapi juga sabar dalam menanti jawaban doa. Bayangkan, seorang anak kecil yang merengek meminta mainan kepada orang tuanya. Jika orang tuanya langsung memberi, si anak tidak belajar apa-apa. Namun ketika ditunda, si anak belajar menahan diri, belajar menghargai, dan akhirnya merasakan kebahagiaan lebih besar ketika hadiah itu benar-benar datang. Begitu pula Allah kepada kita. Allah menunda bukan karena tidak sayang, tetapi justru karena cinta. Ia ingin kita belajar arti sabar, arti tawakal, arti menunggu dengan hati yang tenang. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti, penundaan doa bisa jadi cara Allah memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban instan, yaitu kesabaran. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Dengan sabar, hati kita lebih kuat. Dengan sabar, iman kita lebih kokoh. Dengan sabar, kita mampu bertahan dalam badai kehidupan. Saudaraku, seringkali kita mengira bahwa terkabulnya doa adalah tanda Allah mencintai kita. Padahal, ditundanya doa juga tanda cinta Allah. Coba renungkan, jika setiap doa langsung terkabul, mungkin kita akan cepat lupa. Kita hanya datang kepada Allah saat butuh, lalu pergi setelah dikabulkan. Tapi dengan penundaan, Allah menjaga kita agar terus mendekat, agar hati kita selalu bergantung hanya padanya. Maka jangan kecewa jika doa terasa lama terkabul. Jangan merasa Allah meninggalkanmu. Justru itu tanda bahwa Allah sedang melihat seberapa kuat kesabaranmu.
Karena sabar itu ibarat pintu yang harus kita ketuk berkali-kali. Semakin lama kita mengetuk, semakin besar pahala yang Allah siapkan di balik pintu itu. Sungguh indah ketika kita mampu bersabar dalam doa. Sebab doa yang sabar, doa yang penuh tawakal, itulah doa yang paling dicintai Allah. 2. Allah ingin kita lebih mendekat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa yang belum juga terkabul justru membuat kita semakin sering berdoa? Semakin sering mengangkat tangan, semakin rajin sholat malam, semakin banyak sujud yang kita panjatkan. Seolah-olah penundaan itu membuat kita tidak punya pilihan lain kecuali terus mendekat kepada Allah. Itulah salah satu rahasia besar di balik doa yang tertunda. Allah sebenarnya sedang mengundang kita untuk semakin dekat kepadanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu kepada hambanya yang mengangkat tangan lalu kembali dalam keadaan kosong." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa Allah mencintai doa-doa hambanya. Bahkan Allah malu membiarkan doa kita sia-sia. Tetapi, terkadang doa itu tidak langsung dikabulkan. Mengapa? Karena Allah ingin kita terus datang, terus mengadu, terus merintih, dan terus mendekat. Bayangkan, seorang ibu yang sangat rindu pada anaknya. Ia sengaja menunda memberikan sesuatu agar si anak terus datang kepadanya, terus bercakap, terus bermanja. Begitu juga Allah. Dia menunda bukan karena benci, tetapi karena rindu. Rindu mendengar suara kita di sepertiga malam. Rindu melihat air mata kita ketika memohon ampun. Rindu merasakan getaran hati kita yang hanya pasrah padanya. Saudaraku, bukankah kita seringkali hanya ingat Allah ketika ada masalah? Saat sakit, kita berdoa. Saat kesulitan, kita memohon. Saat terhimpit, kita bersujud. Tetapi ketika semuanya sudah lapang, ketika doa terkabul, seringkali kita lalai. Kita lupa untuk kembali bersujud. Lupa untuk bersyukur, lupa untuk mengingat Allah dengan sepenuh hati. Karena itu, penundaan doa sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia ingin menjaga kita agar tidak cepat pergi, agar kita tidak sekadar mengingatnya saat butuh lalu melupakannya setelah diberi. Dengan penundaan itu, Allah menjadikan doa sebagai tali yang terus mengikat hati kita padanya. Perhatikanlah, bagaimana jiwa kita ketika menunggu doa terkabul. Kita jadi lebih khusyuk sholat, lebih rajin membaca Quran, lebih sering bersedekah, lebih lembut dalam bertutur kata, lebih sabar menghadapi ujian. Semua itu terjadi karena Allah membuat kita terus menunggu, dan dalam penantian itu, hati kita ditempa menjadi lebih dekat dengannya. Maka jangan pernah mengira doa yang ditunda itu pertanda buruk. Justru itu adalah panggilan cinta Allah. Allah sedang berkata kepada kita, "Tetaplah dekat denganku. Jangan berhenti mengetuk pintuku. Aku rindu kepadamu." Sungguh, betapa indahnya jika kita mampu melihat penundaan doa sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Sebab semakin dekat kita kepada Allah, semakin tenang jiwa kita, meskipun doa itu belum juga terkabul. 3. Allah menyimpan untuk waktu yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini seringkali merasa lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi diri kita. Kita berdoa seolah-olah berkata kepada Allah, "Ya Allah, sekaranglah saatnya aku butuh. Tolong kabulkan sekarang juga." Namun, tidakkah kita sadar bahwa Allah lah yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa? Allah berfirman, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah, 216. Ayat ini mengajarkan bahwa penundaan bukanlah penolakan, melainkan strategi kasih sayang dari Allah. Ia menahan doa kita karena tahu bahwa waktu terbaik belum tiba. Mari kita renungkan dengan sebuah perumpamaan sederhana. Seorang petani menanam benih padi. Apakah ia bisa memanen hasilnya keesokan hari? Tidak. Ia harus menunggu berbulan-bulan. Ada masa benih itu bertunas, masa tumbuh, masa berbuah. Jika dipaksa dipanen sebelum waktunya, hasilnya akan rusak.
Begitu juga doa. Allah simpan dulu, Allah rawat, agar ketika waktunya tiba, hasil doa itu matang dan benar-benar membawa keberkahan. Bayangkan seorang hamba yang berdoa meminta rezeki melimpah. Allah tentu mampu memberinya seketika. Tetapi, jika rezeki itu datang saat imannya masih lemah, mungkin rezeki itu justru akan membuatnya lupa kepada Allah, sibuk dengan dunia, atau bahkan terjerumus dalam maksiat. Maka Allah menunda, bukan karena tidak mau memberi, melainkan karena ingin menjaga hambanya agar selamat. Begitu pula dengan doa tentang jodoh. Berapa banyak orang yang berdoa meminta pasangan segera, padahal hatinya belum siap, ilmunya belum cukup, atau kesabarannya belum teruji. Jika doa itu langsung terkabul, bisa jadi pernikahan itu justru berakhir dengan perceraian atau kesedihan. Maka Allah simpan dulu, hingga hati benar-benar siap, hingga waktu benar-benar tepat. Sahabatku, terkadang doa yang kita panjatkan hari ini tidak langsung terkabul, karena Allah tahu esok hari kita lebih membutuhkan jawaban itu. Kadang, Allah menunda bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Bukankah seorang dokter pun tidak akan langsung memberi obat paling kuat kepada pasiennya jika tubuhnya belum siap? Ia menunggu kondisi yang tepat agar obat itu benar-benar menyembuhkan, bukan justru membahayakan. Begitu pula doa. Jika sekarang belum terkabul, bukan berarti doa itu ditolak. Justru karena Allah sedang berkata, "Bersabarlah, aku tahu kapan saat yang paling baik untukmu. Aku tahu kapan engkau siap menerimanya." Saudaraku, tugas kita hanyalah terus berdoa, terus mengetuk pintu langit. Jangan pernah berhenti hanya karena merasa doa belum dijawab. Karena sesungguhnya, doa yang belum terkabul hari ini bisa jadi sedang menunggu saat terbaik untuk hadir. Dan ketika waktunya tiba, kita akan tersenyum, menangis haru, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau memang Maha tahu kapan yang terbaik untukku." Maka yakinlah, penundaan doa bukanlah hukuman. Itu adalah tanda kasih sayang, karena Allah lebih tahu apa yang tidak kita tahu. 4. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada kalanya kita berdoa dengan sepenuh hati untuk sesuatu yang sangat kita inginkan. Kita memohon agar Allah memberikan jodoh yang kita cintai, pekerjaan yang kita dambakan, atau jalan hidup yang kita harapkan. Namun, jawaban Allah berbeda. Apa yang kita minta justru tidak dikabulkan. Bahkan, kadang Allah menutup jalan itu rapat-rapat. Apakah itu berarti doa kita ditolak? Tidak. Sungguh, Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Hanya saja, Allah mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah, 216. Ayat ini adalah pengingat bahwa apa yang kita minta belum tentu yang terbaik bagi kita. Hati kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, sedangkan Allah Maha Tahu segalanya. Coba renungkan, berapa banyak orang yang dulu berdoa agar dipertemukan dengan seseorang yang sangat mereka cintai, tetapi Allah menjauhkan mereka. Saat itu hati terasa hancur, air mata jatuh, seakan dunia berakhir. Namun, bertahun-tahun kemudian, mereka bersyukur. Mengapa? Karena ternyata Allah mengganti dengan pasangan yang lebih setia, lebih sabar, lebih mampu membawa menuju jalan kebaikan. Begitu pula dengan pekerjaan. Ada orang yang memohon agar diterima di suatu tempat kerja, tetapi ditolak. Saat itu ia merasa gagal. Namun kemudian, Allah bukakan jalan lain yang ternyata jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih sesuai dengan hidupnya. Saudaraku, bukankah kita seperti anak kecil yang menangis ingin bermain api lilin? Jika orang tua kita menuruti, tangan kita akan terbakar. Maka orang tua melarang, meski kita menangis. Begitu juga Allah. Ia tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuh. Ketika Allah mengganti doa kita, percayalah, itu bukan karena Allah tidak peduli. Justru sebaliknya, Allah sangat peduli hingga tidak ingin kita mendapatkan sesuatu yang membahayakan. Allah ingin kita menerima yang lebih indah, lebih bermanfaat,
dan lebih sesuai dengan takdir terbaik kita. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya 3 hal, segera dikabulkan, ditunda untuk akhirat, atau dialihkan dari keburukan yang setara dengan apa yang ia minta." Hadis riwayat Ahmad. Inilah janji Allah. Setiap doa akan berbalas. Jika tidak dalam bentuk yang kita harapkan, maka akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, meski kita belum menyadarinya saat ini. Saudaraku, janganlah bersedih jika yang kau minta tak juga datang. Janganlah kecewa jika pintu yang kau ketuk tak kunjung terbuka. Sebab bisa jadi Allah sedang menutup satu pintu agar engkau tidak masuk ke jalan yang salah. Lalu Allah akan bukakan pintu lain yang penuh cahaya. Percayalah, apapun pengganti yang Allah berikan, itu selalu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan sendiri. Tugas kita hanyalah berdoa, berserah diri, dan yakin penuh bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada mimpi kita. 5. Allah simpan pahala doa kita di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah alasan terakhir yang sering kita lupakan. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Bahkan doa yang kita rasa tidak pernah dikabulkan di dunia, sebenarnya tidak hilang begitu saja. Allah menyimpannya sebagai tabungan pahala di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. 1. Segera dikabulkan. 2. Disimpan untuknya di akhirat. Atau 3. Dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengan doanya." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Inilah janji Allah. Doa kita tidak pernah kosong. Jika tidak dikabulkan di dunia, maka doa itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih besar nilainya, pahala akhirat. Bayangkan suasana di hari kiamat. Hari ketika manusia berdesakan, matahari begitu dekat, dan semua orang gelisah menanti hisab. Tiba-tiba, Allah perlihatkan tumpukan pahala yang begitu besar untuk kita. Kita bingung, dari mana semua pahala ini datang? Lalu Allah menjawab, "Itu adalah balasan dari doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Aku simpan untukmu sebagai pahala yang akan menolongmu hari ini." Saudaraku, betapa besar kasih sayang Allah. Terkadang kita menangis karena doa kita tak terkabul, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Maka, apa artinya doa yang tidak terkabul di dunia, jika ternyata doa itu berubah menjadi cahaya yang menyelamatkan kita dari azab akhirat? Ada sebuah kisah yang diriwayatkan, bahwa kelak di hari kiamat, orang-orang akan melihat pahala dari doa-doa yang tidak terkabul. Saat melihat besarnya balasan itu, mereka akan berkata, "Andai saja, tidak ada satupun doa kami yang dikabulkan di dunia, agar semua terkumpul di akhirat." Saudaraku, tidakkah kita merinding membayangkannya? Doa yang kita kira sia-sia ternyata menjadi penyelamat di hari yang paling menakutkan. Doa yang tidak terkabul di dunia, justru menjadi perhiasan abadi di akhirat. Karena itu, jangan pernah merasa rugi berdoa. Jangan pernah lelah mengangkat tangan meskipun belum melihat hasilnya sekarang. Yakinlah, setiap doa adalah investasi. Bisa jadi, hasilnya baru akan kita panen ketika kita sangat membutuhkannya, yaitu di hadapan Allah pada hari kiamat. Ingatlah, dunia ini hanya tempat singgah. Semua doa yang belum terjawab, semua harapan yang belum terwujud, semua permintaan yang belum dikabulkan, itu semua sedang Allah simpan rapi. Kelak, ketika tirai akhirat dibuka, kita akan melihat betapa berharganya doa-doa yang dulu kita anggap tidak terkabul. Maka teruslah berdoa, meski dunia diam. Teruslah berdoa, meski jawaban belum datang. Karena doa adalah bekal, doa adalah cahaya, doa adalah simpanan yang akan kembali kepada kita di saat yang paling kita butuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki 5 alasan mengapa doa sering ditunda Allah, ada satu benang merah yang bisa kita pahami. Allah selalu punya alasan terbaik untuk setiap doa kita. Doa yang terasa lama terkabul bukan berarti Allah menolak, melainkan Allah sedang menguji, mendidik, dan membimbing kita. Ada doa yang ditunda agar kita belajar sabar.
Ada doa yang ditahan agar kita semakin dekat dengannya. Ada doa yang disimpan hingga waktu terbaik. Ada doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ada pula doa yang Allah simpan untuk kita di akhirat, sebagai pahala yang tak ternilai. Inilah pelajaran berharga. Doa bukan hanya soal hasil, tapi soal proses mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali kita berdoa, itu artinya kita sedang mengakui kelemahan kita sebagai hamba, dan mengakui kebesaran Allah sebagai Rabb yang Maha Kuasa. Betapa indahnya ketika kita bisa melihat doa sebagai bentuk cinta antara hamba dan Tuhannya. Doa bukan sekadar daftar permintaan, melainkan jembatan hati yang membuat kita selalu ingat Allah, dalam suka maupun duka. Sahabatku, mungkin hari ini kita menangis karena doa belum terkabul. Tapi siapa yang tahu, mungkin besok kita akan tersenyum lega ketika menyadari bahwa Allah menjawab doa kita dengan cara yang lebih indah. Mungkin saat ini kita merasa doa kita diabaikan. Tapi di balik langit, Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik, yang akan datang pada waktu yang paling tepat. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah bosan mengangkat tangan. Jangan pernah lelah mengetuk pintu langit. Karena doa adalah ibadah. Doa adalah tanda cinta. Doa adalah energi yang tidak pernah sia-sia. Mari kita akhiri dengan sebuah doa bersama-sama. Ya Allah, ajari kami untuk bersabar dalam menunggu jawaban MU. Jangan biarkan kami berputus asa dari rahmat MU. Ya Allah, dekatkanlah hati kami kepada MU melalui doa-doa yang kami panjatkan. Jika Engkau menunda, jadikan kami semakin dekat. Jika Engkau mengganti, jadikan itu lebih baik. Jika Engkau simpan untuk akhirat, jadikan ia sebagai cahaya dan penolong kami di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga renungan ini menjadi penguat hati kita. Ingatlah selalu bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu tahu yang terbaik untuk kita. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda semua untuk menebarkan kebaikan dari majelis ilmu kecil ini. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga agar lebih banyak orang yang tercerahkan. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Dan seperti biasa, mari kita isi kolom komentar dengan zikir dan sholawat. Tuliskan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar hati kita senantiasa tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.